Saat ini, ada beberapa isu kontemporer yang cukup menjadi perhatian publik. Berdasarkan analisa yang saya lakukan, terdapat beberapa isu kontemporer di antaranya yaitu korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata corruptio berasal dari kata corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia melakukan korupsi. Di antaranya itu terdapat pada faktor individu itu sendiri. Faktor individu misalnya adanya sifat tamak, moral yang lemah dalam menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif. Selain faktor individu, ada juga faktor lingkungan yang kerap menjadi dorongan seseorang untuk melakukan korupsi. Untuk menangkal korupsi di Indonesia, sudah beberapa cara dilakukan. Hanya saja harus terus dilakukan perbaikan, seperti adanya penguatan di lembaga-lembaga penanganan korupsi, menjalin kerjasama dengan negara internasional dalam hal penelusuran harta kekayaan koruptor yang dibawa ke luar negeri, serta meningkatkan kerjasama dalam perjanjian ekstradisi bagi para koruptor. Selain isu kontemporer pada kasus korupsi, ada beberapa isu kontemporer lainnya yaitu pada kasus narkoba. Di kalangan masyarakat luas, atau secara umum dikenal dengan istilah narkoba atau nafsa, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebut suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan. Apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter, narkoba adalah merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Banyak masyarakat atau pemuda di Indonesia yang sudah ketergantungan akan narkoba. Hal itu cukup menjadi isu kontemporer yang harus disoroti karena akan merusak generasi bangsa. Untuk menangkal narkoba diantaranya diterbitkan undang-undang tentang narkotika sebagai bahan dasar organisasi BNN vertikal. Kemudian kita juga sering melakukan penyuluhan anti narkoba, bagaimana bahayanya narkoba itu merusak para penerus bangsa, sehingga harus terus dilakukan evaluasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Selain narkoba, ada juga terorisme. Dalam dunia, terorisme bukanlah hal yang baru, namun selalu menjadi aktual. Dimulainya dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York 11 September 2001. Kemudian di Indonesia adanya bom Bali tahun 2002 yang mengakibatkan jutaan korban tidak bersalah, baik asing maupun masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Kemudian ada ledakan bom bunuh diri Tamrin di Jakarta tahun 2017. Terorisme cukup menjadi sorotan saat ini, yaitu masalah isu kontemporer, karena perbuatannya itu mengakibatkan korban yang cukup banyak. Selain materi juga banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya. Untuk menangkal terorisme di Indonesia yaitu memantau dan meningkatkan standar dari tindakan pemerintah terhadap aksi terorisme, membangun dialog dan komunikasi yang berkesinambungan antara Dewan Keamanan PBB dengan seluruh anggota mengenai cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan nasional melawan terorisme, mengakui adanya kebutuhan setiap negara untuk melakukan kerjasama, dan meminta negara menolak segala bentuk dukungan finansial bagi kelompok teroris. Kemudian melakukan perjanjian ekstradisi diperkuat lagi. Kemudian ada money laundering atau pencucian uang. Money laundering sangat berkaitan dengan korupsi, karena biasanya dana-dana korupsi itu dialirkan ke money laundering. Sehingga untuk menangkal money laundering diperlukan beberapa cara
yaitu penguatan lembaga-lembaga anti korupsi dan PPATK yang dapat menelusuri aliran-aliran dana money laundering, serta memperkuat kerjasama dan hubungan internasional, karena dana yang didapatkan seringkali dibawa ke luar negeri.